Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pagi, pagi. Semangat pagi. Anak-anak hebat semuanya, kelas 4 di sini. Kali ini kalian akan belajar bersama Ibu Nisa tentang mata pelajaran IPAS, IPA dan IPS yang berjudul Tumbuhan Sumber Kehidupan di Bumi. Nah, anak-anak, apa yang kamu pikirkan setelah mendengar kata tumbuhan? Beberapa dari anak-anak pasti ada yang memiliki tumbuhan dan tahu persis seperti apa tumbuhan itu. Kira-kira bagian tubuh tumbuhan apa saja yang kalian lihat? Ada banyak ya. Seperti kita ketahui, tumbuhan itu berperan sebagai sumber makanan bagi manusia dan hewan. Juga berperan penting dalam ketersediaan udara yang kita hirup untuk bernapas. Bisa dibilang, tumbuhan sangat penting keberadaannya di bumi. Bagaimana bisa? Yuk kita pelajari semua hal tentang tumbuhan pada bab ini. Kita simak anak-anak ya. Sebelumnya, kita simak percakapan berikut ya. Wah, tanaman ini daunnya sepertinya sudah mulai kering. Ian, kalau mau memberi air pada tanaman, kita perlu memberinya melalui tanah. Kamu tahu alasannya, Mia? Karena di dalam tanah ada akar, itu fungsinya akar. Nah, anak-anak pintar, seperti manusia yang mempunyai tangan dan kaki, tumbuhan juga memiliki anggota tubuhnya. Setiap anggota tubuh memiliki fungsinya masing-masing yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tumbuhan untuk bertahan hidup. Seperti akar yang berfungsi untuk menyerap air dari tanah. Lalu, apa saja bagian tubuh tumbuhan? Apa fungsinya masing-masing? Kita cari tahu bersama. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-An'am ayat 99. Dan dialah yang menurunkan air dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak, dan dari mayang kurma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan zaitun, dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya pada waktu berbuah dan menjadi masak. Sungguh, pada yang demikian itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Nah, anak-anak, betapa penting dan sangat berharganya tumbuhan bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, kita harus bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan, dan juga tentunya kita harus merawat tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita agar senantiasa kita dapat melangsungkan kehidupan selama di dunia ini. Nah, kali ini ada salah satu percobaan sederhana yang dapat kalian tiru di rumah masing-masing ya, tentang mengamati fungsi batang. Cara kerjanya Ibu Nisa akan perlihatkan melalui sebuah video. Simak ya. Nah, anak-anak, pertama kita siapkan alat dan bahannya terlebih dahulu ya. Tambahannya, kita juga memerlukan gunting dan juga penggaris. Anak-anak boleh memilih salah satu, boleh menggunakan tumbuhan bunga mawar putih atau seledri. Nah, setelah semua alat dan bahannya siap, kita langsung lakukan percobaannya, yaitu dengan memotong bagian bawah tanaman sepanjang 8 hingga 10 cm. Jika sudah, kita isikan wadah dengan air secukupnya atau sebanyak 200 ml. Nah, di sini contoh yang Ibu perlihatkan ada 3 buah wadah ya. Anak-anak bisa mencobanya satu saja. Kemudian kita berikan pewarna makanan yang sudah kita siapkan. Nah, masing-masing airnya akan berubah ya. Kemudian kita simpan tanaman yang akan kita lakukan percobaan ke dalam wadah tersebut. Kita tunggu hingga 1 malam. Kira-kira akan ada perubahan apa ya nanti? Nah, ini dia tampak dari tanaman mawar putih yang sudah didiamkan selama 1 malam. Anak-anak, coba perhatikan, terjadi perubahan pada warna bunganya bukan? Coba anak-anak simpulkan dari hasil percobaannya dengan menjawab pertanyaan berikut ini. Kuis bagian A, jawablah pertanyaannya dari nomor 1 sampai 3 pada buku catatanmu ya.
Mari kita lanjut pada pembahasan selanjutnya tentang bagian tubuh tumbuhan dengan fungsinya. Anak-anak, umumnya semua tanaman itu memiliki akar, batang, dan daun. Sebagian tumbuhan yang lain memiliki bunga, spora, dan duri. Kali ini kita sebutkan satu persatu bagian tubuh tumbuhan dengan fungsinya ya. Yang pertama ada akar yang berfungsi menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah, juga untuk menopang tubuh tumbuhan, sehingga tumbuhan dapat mempertahankan diri atau dapat bertahan hidup karena memiliki akar yang kokoh. Yang kedua ada batang. Batang berfungsi untuk menghantarkan air, nutrisi, dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan, sehingga batang di sini adalah memiliki peranan penting untuk tumbuhan dapat tumbuh. Kemudian yang ketiga ada bunga. Bunga memiliki fungsi sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Biji inilah yang nanti bisa ditanam kembali anak-anak. Sehingga dari biji yang ditanam kembali, itu tumbuhan dapat berkembang biak. Yang keempat itu ada daun. Daun memiliki fungsi sebagai tempat tumbuhan membuat makanan. Makanan ini dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh. Dan yang terakhir itu ada buah. Buah adalah tempat menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji di dalamnya. Nah, itulah fungsi dari bagian tubuh tumbuhan yang harus kita ketahui, sehingga kita dapat mengetahui semua bagian tubuh tumbuhan memiliki peranan penting untuk dapat tumbuh dan juga berkembang biak ya. Nah, selanjutnya kita perlu mengenal jenis akar tumbuhan. Akar tumbuhan itu memiliki dua jenis. Yang pertama ada akar tunggang dan juga akar serabut. Akar tunggang adalah akar yang tumbuh dari batang masuk ke dalam tanah. Cabang-cabang akar akan keluar dari cabang utama. Nah, biasanya akar tunggang ini memiliki akar utama dari pangkal batangnya, dan pada akar utama ini akan tumbuh akar cabang yang ukurannya jauh lebih kecil. Anak-anak bisa perhatikan pada gambarnya ya. Kemudian yang kedua ada akar serabut. Akar serabut yaitu akar samping yang keluar dari pangkal batang. Akar ini menggantikan akar tunggang yang tidak berkembang. Nah, kalau contoh dari gambar akar serabut, anak-anak dapat melihatnya bahwa biasanya dari pangkal batang itu terbagi menjadi akar-akar cabang yang ukurannya itu lebih kecil. Tahukah anak-anak bahwa akar juga bisa menjadi tempat menyimpan cadangan makanan bagi tumbuhan loh? Seperti apa ya? Ini dia contohnya. Ada wortel. Wortel itu memiliki akar tunggang. Coba perhatikan gambar ini dari hari ke hari pertumbuhannya. Tanaman ini menyimpan cadangan makanannya di dalam akar. Jadi jika kalian memakan wortel, sebenarnya kalian memakan akar loh. Lalu bagaimana jika cadangan makanan disimpan di akar serabut? Contohnya ada tanaman singkong yang memiliki akar serabut. Setiap akar cabang pada akar serabut akan tumbuh besar menjadi singkong. Bisakah kalian melihat perbedaannya dengan wortel? Tentu berbeda ya. Kalau wortel itu tumbuh satu persatu dan memiliki akar tunggang, sedangkan singkong itu memiliki cabang yang lebih kecil sehingga membentuk menjadi singkong. Nah, cadangan makanan yang tersimpan dan membesar ini bisa kita sebut sebagai umbi. Wortel dan singkong adalah contoh umbi akar. Nah, setelah kalian mempelajari bagian tumbuhan, ternyata tumbuhan memiliki peranan penting untuk kehidupan kita sebagai manusia, mulai dari memberikan manfaat sebagai sumber bahan pangan, sehingga kita dapat terpenuhi nutrisi yang ada pada tubuh kita. Yang kedua, sebagai bahan perabot rumah, jembatan, dermaga, kapal, layang-layang, dan masih banyak lagi. Kemudian bisa juga sebagai bahan pembuat obat-obatan seperti minyak kayu putih dan juga jamu tradisional, sehingga kita dapat menjaga kesehatan dan juga mengobati segala penyakit yang ada pada tubuh kita. Banyak sekali manfaat tumbuhan untuk kita ya. Bisakah kalian bayangkan hidup tanpa tumbuhan? Jika kita tidak memiliki tumbuhan di dunia ini, akankah mungkin kita bisa bertahan hidup? Dan yang ketiga, sebagai bahan pembuat obat-obatan seperti minyak kayu putih dan jamu tradisional. Banyak sekali manfaat tumbuhan untuk kita. Bisakah kalian bayangkan hidup tanpa tumbuhan?
Mungkin kita tidak akan bisa bertahan hidup ya. Terakhir, anak-anak silahkan menjawab kuis bagian B pada buku catatanmu ya. Terima kasih telah menyimak materi Ibu hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat anak-anak, sampai bertemu lagi.